Selamat malam, saya Alexandria Feliciana, NPM 06 2019 107 103. Pada video ini saya akan melakukan demo untuk proyek akhir dari praktikum basis data, yaitu saya membuat sistem informasi toko parfum Cabris Parfum. Pertama-tama kita akan login. Pada saat login, proses yang berjalan adalah pada proses out pegawai ini, kita menyimpan inputan dari username yang sudah kita masukkan tadi, lalu password yang sudah kita masukkan tadi. Lalu pada atribut data ini kita menyimpan isi dari proses out pegawai yang ada pada model, yaitu untuk memanggil seluruh dari isi dari pegawai, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, username pegawai, password pegawai, email pegawai, nomor telepon pegawai, nama jabatannya, NIK pegawai. Pada proses out pegawai ini, query-nya join dengan tabel jabatan untuk supaya kita bisa memanggil nama jabatannya. Lalu data itu akan dipanggil sesuai dengan username yang sudah kita inputkan dan password yang sudah kita inputkan. Lalu di sini kita membuat session pegawai berisikan seluruh data yang ada pada proses out pegawai. Lalu ada session message yang berisi sukses. Di sini fungsinya untuk alert, yaitu ini yang muncul tulisan seperti berhasil login ini disebut dengan nama alert. Lalu di sini ada session jabatan. Session jabatan ini berisikan isi dari session pegawai yang ada di sini. Namun kita mengambil hanya nama jabatannya. Lalu di sini kita berikan use first, yang artinya kita mengubah huruf pertama pada nama jabatan menjadi kapital. Lalu apabila username dan passwordnya salah, maka akan muncul pesan error. Kita akan coba untuk muncul pesan errornya. Kita akan coba untuk memasukkan password yang salah, maka akan muncul alert untuk username dan passwordnya salah. Kita akan login kembali. Setelah login, kita akan masuk ke halaman pegawai. Aksinya adalah view, atau kita akan menampilkan dashboardnya. Di sini ada data pegawai yang aktif. Di sini ada 4 pegawai. Untuk persediaan parfum, di sini masih ada 162 buah parfum. Lalu parfum yang terjual sudah ada sebanyak 133 botol. Lalu untuk pendapatan tahun ini dari Cabris Parfum mendapatkan 4.610.000. Untuk bulan Januari sampai Mei ini belum ada pendapatan karena belum menggunakan website ini. Lalu bulan Juli sampai Desember belum ada karena sekarang adalah masih bulan Juni. Jadi untuk bulan kedepannya masih on progress. Lalu pertama-tama untuk manage data, kita akan manage untuk bagian jabatan. Di sini saya sudah mencoba masukkan satu data. Kita akan coba untuk delete. Di sini muncul gagal delete data karena pada pegawai ini sudah ada yang mendaftar sebagai jabatan coba. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan kembali pada manage data jabatan. Di sini kita akan coba hapus dulu. Untuk bagian hapus jabatan, ada pada jabatan controller ini. Pada bagian delete jabatan, kita akan mendapatkan ID. Get, melalui fungsi get ini berarti kita mengambil dari bagian ID-nya. Bisa dilihat pada bagian pojok
kiri bawahnya ada ID sama dengan 2, yang artinya kita bisa mengambil dengan fungsi get atau mengambil dari URL-nya. Lalu di sini menjalankan proses delete. Proses delete ini ada pada jabatan model. Pada proses delete ini kita hanya perlu untuk delete from jabatan where ID jabatannya yang ada pada URL-nya, lalu kita dapatkan menggunakan get. Setelah itu, jika berhasil delete data, maka akan muncul, maksud saya akan pindah ke halaman jabatan, aksinya view. Namun apabila gagal, pack dan aksinya sama, yang berubah hanya pesannya, yaitu gagal delete data. Setelah itu kita akan coba untuk tambah jabatan dengan nama tes. Setelah itu kita akan coba untuk update datanya. Ini berhasil menjadi tes jabatan. Lalu kita lihat pada jabatan controllernya, pada bagian update jabatan. Pada update jabatan ini kita harus menyimpan ID jabatan yang kita ubah, lalu nama jabatan baru, lalu kita memanggil proses update, maksud saya function proses update dengan parameter ID jabatan dan nama jabatannya. Function ini bisa kita lihat pada jabatan model, pada bagian proses update. Pada proses update ini kita membutuhkan ID jabatan dan nama jabatan. Isi dari query-nya adalah isi dari query-nya adalah update jabatan. Set nama jabatannya menjadi nama jabatan baru, di mana ID jabatannya adalah ID jabatan yang kita ubah. Untuk jabatan sudah berhasil cair UD. Lalu selanjutnya kita cek pada pegawai. Pada pegawai ini kita akan coba untuk tambah pegawai. Kita pilih jabatannya, lalu kita masukkan NIK-nya. Untuk sementara saya isi sebagai 2, namanya contoh, lalu username-nya 1, password-nya 1, nomor telepon 1, emailnya 1. Pada saat kita menambahkan data, kita akan melihat pada pegawai controller ini. Kita cek pada bagian store pegawai. Di sini kita harus menyimpan inputan NIK, inputan nama pegawainya, inputan username, inputan password, inputan email, inputan nomor telepon, dan inputan jabatannya. Lalu di sini kita menjalankan function process store yang ada pada pegawai model. Pada pegawai ini, proses store-nya berisikan query insert into pegawai, di mana kita akan mengisikan NIK pegawai, nama pegawai, username pegawai, password pegawai, email pegawai, nomor telepon pegawai, dan jabatan ID-nya. Lalu di sini values-nya adalah hasil dari yang kita inputkan. Maaf yang ini. Setelah itu sudah berhasil tambah data, kita akan coba untuk edit datanya. Untuk jabatannya tidak perlu kita edit karena kita akan menggunakan tes jabatannya. NIK-nya 3, kita ganti 3. Untuk contoh ini kita ganti tes nama. Maaf. Lalu username-nya kita ganti 3 juga. Password-nya 3, nomor teleponnya 3, emailnya 3. Lalu kita simpan. Di sini datanya sudah berhasil kita simpan. Lalu kita akan cek function apa yang berjalan pada saat edit. Pertama-tama kita lihat pada pegawai controllernya. Ini ada pada update pegawai.
kita menyimpan ID pegawai yang kita ubah, NIK pegawai yang kita ubah, nama pegawai yang kita ubah, username pegawai yang kita ubah, password pegawai yang kita ubah, email pegawai yang kita ubah, nomor telepon pegawai yang kita ubah, jabatan ID yang kita ubah. Setelah itu kita menjalankan proses update, maksud saya function proses update. Public function update, proses update-nya ini ada pada pegawai model. Pada bagian proses update ini memiliki query berupa update pegawai, set nama pegawai sebagai nama pegawai yang baru saja kita ubah, NIK pegawai yang berisikan NIK pegawai yang sudah kita ubah, username pegawai yang berisikan username pegawai yang kita ubah, password pegawai yang sudah kita ubah, email pegawai dengan email pegawai yang kita ubah, nomor telepon pegawai dengan nomor telepon pegawai yang kita ubah, lalu jabatan ID dengan jabatan yang kita ubah, di mana ID pegawainya adalah yang akan kita edit. Lalu setelah itu kita akan coba untuk delete pegawainya. Di sini berhasil delete data. Pada saat delete data, function yang berjalan adalah function delete pegawai. Kita mendapatkan ID dari pegawainya terlebih dahulu, lalu kita memanggil function proses delete yang ada pada pegawai model. Pada proses delete ini kita menjalankan query berupa delete from pegawai, where ID pegawai sama dengan ID pegawai yang akan kita delete. Pegawai di sini artinya adalah nama tabelnya, dan ID pegawai di sini adalah atributnya. Jadi untuk pegawai sudah berhasil CRUD. Lalu pada bagian kategori ini kita akan coba untuk tambahkan kategori. Untuk tes kategori ini berhasil kita inputkan. Lalu setelah itu kita cek function apa yang berjalan pada saat kita tambah data pegawai kategori. Jadi di sini kita menyimpan gender yang kita masukkan. Maksud saya di sini menamakan gender karena pada kategori parfum hanya berisikan gender dari parfumnya, yaitu ada perempuan, laki-laki, dan unisex. Namun ini untuk mencoba CRUD-nya kita akan isi tes kategori. Lalu di sini kita menjalankan function process store yang ada pada kategori model. Query dari process store ini adalah insert into kategori. Kategori ini adalah nama tabelnya, gender adalah nama atributnya, values gender yang sudah kita isi. Lalu setelah itu kita akan coba untuk edit. Di sini berhasil update data. Kita akan coba untuk lihat function apa yang berjalan pada saat kita update data. Di sini kita menyimpan ID kategori yang kita edit datanya. Lalu kita menyimpan isi dari gendernya. Setelah itu pada proses update-nya, maksud saya kita menjalankan function proses update yang ada pada kategori model. Kita cek pada proses update-nya. Di sini query-nya adalah update kategori. Kategori ini adalah nama tabelnya. Set gender. Gender ini adalah nama atributnya yang akan kita ubah. Lalu kita masukkan gender yang sudah kita inputkan untuk perubahannya. Lalu di sini dengan kondisi di mana ID kategori adalah ID kategori yang akan kita edit. Lalu setelah itu kita akan coba untuk delete datanya. Setelah berhasil delete, kita akan cek untuk function apa yang berjalan. Di sini kita menjalankan function delete kategori yang berisikan
ID dari kategori yang kita hapus. Lalu kita menjalankan function proses delete. Di sini kita cek pada kategori model. Pada proses delete ini berisikan query delete from kategori where ID kategori sama dengan ID kategori yang kita inputkan. Maksud saya ID kategori yang akan kita hapus. Oke, berarti untuk yang kategori sudah berhasil CLUD. Sekarang kita akan coba untuk parfumnya. Kita akan coba untuk tambahkan parfumnya terlebih dahulu. Kita pilih kategorinya laki-laki. Nama parfumnya tes parfum. Lalu kita masukkan tanggal expired dari parfumnya. Setelah itu kita masukkan stoknya. Misalnya ada 30 stok. Harga satuannya kita akan isi sebanyak 100.000. Kita tambahkan. Di sini berhasil untuk tambah datanya. Kita akan coba untuk lihat function apa yang berjalan. Maaf. Pada bagian stok parfum ini, kita menyimpan ID dari kategori, nama parfum yang kita inputkan, tanggal expired parfumnya, harga parfumnya, dan stoknya. Setelah itu kita menjalankan function process store yang ada pada parfum model. Kita lihat pada proses store-nya, di sini memiliki query berupa insert into parfum. Di sini merupakan nama atributnya, yaitu ada kategori ID, nama parfum, expired parfum, harga parfum, dan stoknya. Values-nya di sini adalah kategori ID yang kita inputkan, nama parfum yang kita inputkan, expired yang sudah kita inputkan, harga, stoknya. Setelah itu kita akan coba untuk edit datanya. Kita akan coba untuk memilih kategorinya, lalu nama parfumnya kita ganti, lalu tanggal expirednya juga. Setelah itu stoknya juga kita ubah menjadi 20. Lalu harga satuannya kita akan ganti menjadi 50.000. Lalu kita simpan. Di sini sudah berhasil terubah datanya. Lalu kita akan lihat function apa yang berjalan pada saat kita update datanya. Di sini kita pertama-tama menyimpan dulu ID parfum dan kita ubah kategori ID-nya, nama parfumnya, expired parfumnya, harga parfum, dan stoknya. Lalu kita menjalankan proses update yang ada pada parfum model. Pada proses update-nya ini kita menjalankan query update parfum, set kategori ID-nya, nama parfumnya, expired parfumnya, harga parfumnya, dan stoknya, di mana ID parfum adalah ID parfum yang sudah kita inputkan. Setelah itu kita akan coba untuk delete datanya. Datanya berhasil terhapus. Kita akan lihat pada parfum controller. Pada parfum controller ini kita menjalankan function delete parfum. Di sini kita menyimpan ID yang akan kita hapus, parfumnya. Lalu kita menjalankan function proses delete yang ada pada parfum model. Pada proses delete ini kita menjalankan query berupa delete from parfum where ID parfum sama dengan ID parfum, yang artinya kita menghapus data pada tabel parfum, di mana ID parfumnya adalah ID parfum yang sudah kita pilih sebelumnya. Lalu setelah itu untuk manage data pada bagian administrasi sudah berhasil. Untuk profilnya bisa dilihat kalau di sini kita sedang membuka akun pada
pegawai yang bernama Alexandria Feliciana dengan jabatan administrasi. Jadi di sini untuk pembelinya, untuk administrasi hanya bisa melihat datanya, dan untuk transaksi juga hanya bisa melihat datanya, melihat detail pembelian juga, dan juga melihat keranjang, dan juga bisa mendownload filenya. Untuk data transaksi berupa Excel-nya kita akan lihat. Maaf. Untuk di sini kita dapat melihat data transaksinya. Di sini akan ada dimunculkan kapan kita mendownload file ini. Setelah itu kita close. Kita akan coba lihat pada bentuk PDF-nya. Akan muncul semua datanya pada transaksinya, dan akan ditampilkan kapan kita mendownload file ini. Untuk pack administrasi sudah selesai. Lalu kita akan coba untuk login pada pack kasir, maksud saya pegawai lainnya. Dapat dilihat kalau ini merupakan bagian dari kasir. Lalu nama pegawainya adalah Benedicta Fides Areta dengan jabatannya adalah kasir. Untuk dashboardnya masih sama seperti sebelumnya. Yang berbeda hanyalah pada bagian sidebarnya ini hanya terdapat 3 pilihan menu, yaitu dashboard, pembeli, dan transaksi. Jadi untuk pembeli kita akan coba untuk tambahkan pembeli. Di sini kita sudah menambahkan tes pembeli. Pada saat kita menambahkan data, kita akan melihat function apa yang berjalan. Pertama-tama kita buka pada pembeli controller ini. Pertama-tama kita harus menyimpan nama pembeli yang kita inputkan dan nomor telepon yang akan kita inputkan. Setelah itu kita menjalankan function processor yang ada pada pegawai model. Pada processor ini kita menjalankan query berupa insert into pegawai, NIK pegawai, nama pegawai, username pegawai, password pegawai, email pegawai, nomor telepon pegawai, dan jabatan ID. Ini merupakan atribut yang ada pada pegawai. Lalu ini setelah values adalah isi dari apa yang akan kita inputkan pada tabel pegawai. Oh maaf, maksud saya kita harus lihat pada pembeli model. Kita lihat pada prosesornya. Ini insert into pembeli, nama pembeli, nomor telepon pembeli, status pembeli. Pada saat kita menambahkan data, pertama-tama kita akan membuat sebagai statusnya adalah 0, yang artinya pembeli tidak aktif atau belum mendaftar menjadi member. Member di sini fungsinya nanti akan mendapatkan diskon sebesar 15% pada saat checkout. Oke, setelah itu kita akan lihat, kita akan coba untuk update data pembeli. Kita akan show 15 entries. Di sini sudah berhasil kita update. Kita akan lihat function apa yang berjalan pada saat kita update. Kita harus menyimpan ID pembeli yang kita update, nama pembeli yang kita update, nomor telepon yang kita update. Lalu kita menjalankan proses update yang ada pada pembeli model, yaitu dengan menggunakan query update pembeli. Pembeli ini merupakan nama tabelnya, set atribut pembelinya dengan isi yang kita inputkan untuk update-nya.
di mana ID pembelinya adalah ID pembeli yang kita update. Setelah itu, di sini tidak ada untuk hapus datanya, karena pembeli ini pasti akan digunakan pada transaksi. Agar transaksi ini tidak bisa hilang, maka saya membuat sebagai status saja, karena status ini juga digunakan sebagai diskon. Di sini kita akan coba untuk aktifkan pembeli. Lalu pembeli menjadi aktif. Pada saat kita aktifkan pembeli, function yang berjalan adalah public function aktifkan. Di sini kita harus menyimpan ID pembelinya. Lalu kita menjalankan function proses aktifkan yang ada pada pembeli model. Pada proses aktifkan ini menjalankan query update pembeli. Kita akan set statusnya menjadi 1, di mana ID pembelinya adalah ID pembeli yang kita aktifkan. Lalu pada saat kita nonaktifkan, di sini akan berjalan, kita menyimpan ID pembelinya yang kita akan nonaktifkan. Lalu kita menjalankan function proses nonaktifkan yang ada pada pembeli model. Proses nonaktifkan ini sama seperti proses aktifkan, hanya saja di sini mengubah statusnya menjadi 0, sedangkan pada proses aktifkan mengubahnya menjadi 1. Jadi pada bagian pembeli ini sudah bisa ditambahkan edit datanya dan juga nonaktifkan dan aktifkan pembeli. Setelah itu kita akan coba pada transaksi. Pada transaksi ini terdapat query yang paling kompleks menurut saya, yaitu pada get, yaitu kita memanggil nama pembeli, tanggal transaksinya, ID transaksi. Setelah itu kita juga harus membuat total harga atau atribut derivatif, di mana isinya adalah hasil dari perkalian jumlah parfum dikali harga parfumnya, lalu disum atau dijumlahkan semuanya hasil perkaliannya. Lalu di sini ada coles. Coles ini memiliki arti untuk, jadi semisalnya kalau misalnya mereka belum mengisi parfum yang dibeli, harga parfumnya, atau isi dari perkalian ini adalah 0, maka akan mengubah datanya menjadi 0 yang ditampilkan. Lalu di sini juga kita memanggil status transaksi dari transaksi, namun kita melakukan join dengan data transaksi. Di sini kita menggunakan left join karena kita mengambil seluruh data dari transaksi, namun kita hanya mengambil data pada data transaksi yang memiliki kondisi yang sama, dan jika tidak ditemukan datanya pada data transaksi, maka akan diset isinya menjadi 0. Lalu pada pembeli kita melakukan left join juga, yang artinya transaksi kita mengambil seluruh data pada transaksi, namun kita juga memanggil pembeli, dimana jika kondisinya cocok maka akan ditampilkan, namun jika tidak ditemukan kecocokan maka akan diset 0 secara otomatis. Pada parfum juga sama, kita melakukan left join. Lalu di sini kita melakukan group by, yang artinya kita mengelompokkan isi dari ini yang akan kita tampilkan berdasarkan kelompok ID transaksinya. Oke, lalu kita akan lanjut. Pada transaksi ini kita akan coba untuk tambahkan transaksi. Kita akan menambahkan dengan nama test update. Kita akan coba tambahkan. Saat kita tambahkan itu, yang berjalan adalah, kita lihat pada transaksi controllernya, pertama-tama yang berjalan adalah create transaksi.
Pertama-tama, jadi kita harus menambahkan isi pada tabel transaksi terlebih dahulu, yaitu ada pembeli, lalu kita juga menyimpan nama pegawainya, lalu ID transaksinya. Ini kita memanggil function getLast. Kita akan lihat pada transaksi model getLast. Pada getLast ini kita mengambil ID transaksi yang kita tambahkan 1 karena kita harus mengambil ID setelahnya dari transaksi, lalu kita urutkan dengan DEX atau yang lebih besar paling atas. Maksud saya urutan dengan urutan lebih besar ke lebih kecil. Lalu kita limit 1 yang artinya kita hanya memanggil 1 data saja. Kita kembali lagi ke controllernya. Setelah menjalankan getLast atau kita mendapatkan ID transaksinya, kita menjalankan proses store. Pada proses store ini ada pada transaksi model. Pada proses store ini kita hanya mengisi pada transaksi, yaitu dengan pembeli ID, pegawai ID, tanggal, dan status transaksinya. Lalu kita mengisi pembeli ID yang sudah kita inputkan, pegawai ID yang sudah kita inputkan. Lalu di sini saya menggunakan function now. Now ini artinya adalah untuk mengambil tanggal sekarang dan jam sekarang. Lalu kita set status transaksinya 0 atau belum check out. Setelah kita berhasil membuat transaksi, kita akan coba untuk menambahkan data atau data transaksinya. Kita akan coba untuk mengisi, maksud saya membeli parfum Baccarat sebanyak 20. Setelah kita tambahkan, akan masuk ke keranjang. Proses yang berjalan adalah kita lihat pada data transaksi. Maksud saya setelah data transaksi, di sini kita menyimpan ID parfumnya yang kita akan beli, lalu kita menyimpan ID transaksinya, kita menyimpan jumlah parfum yang kita beli, dan kita mendapatkan parfum berdasarkan ID yang sudah kita pilih. Di sini kita akan lihat function get parfum by ID. Sebentar, parfum by ID. Pada get parfum by ID ini kita menjalankan query select bintang from parfum, di mana ID parfumnya adalah ID parfum yang sudah kita isi. Setelah itu kita bisa delete, hapus datanya, keranjangnya. Pada saat kita hapus data, stoknya akan kembali. Di sini kembali menjadi 75. Lalu akan kita masukkan kembali. Oke, setelah itu pada bagian yang berjalan pada saat kita hapus detail transaksinya adalah delete detail transaksi, yaitu kita memanggil ID parfumnya, lalu kita mendapatkan ID transaksi, kita mendapatkan jumlah parfumnya juga, lalu kita menjalankan function get parfum by ID, di mana isinya adalah select bintang from parfum where ID parfum sama dengan parfum ID. Lalu kita menjalankan function update stock parfum 4 di sini. Di sini saya beri nama 4 karena kita mengupdate parfum beberapa kali. Update stock
sini kita menjalankan public function update stock yang keempat, yaitu kita dengan cara menggunakan hitung, yaitu stok parfum ditambah jumlah parfumnya, kita update parfumnya, kita set stoknya kembali. Setelah itu dimana ID parfumnya adalah ID parfum yang kita hapus. Setelah itu apabila kita memilih barang yang sama, maka akan bertambah jumlahnya. Di sini jumlahnya berubah menjadi 24. Di sini yang akan kita update, kita akan coba lihat pada saat kita memasukkan detail transaksi. Di sini di sini kita update dulu stoknya apabila sama. Setelah itu kita coba untuk masukkan di sini. Apabila berhasil, maka akan muncul pesan berhasil. Setelah itu kita akan coba untuk check out. Sebentar, ini muncul error. Di sini errornya karena get total harga. Oke, maaf tadi muncul error karena pada bagian total harga ini saya lupa menambahkan kurung tutupnya. Sudah saya betulkan, jadi sekarang sudah bisa untuk klik checkoutnya. Di sini kita akan ditampilkan barang yang diupdate. Maksud saya barang yang dibeli oleh tes update. Di sini ditampilkan isi barang yang dibelinya, lalu total harganya. Kita akan coba untuk bayar. Di sini untuk kembaliannya akan muncul secara otomatis karena saya menggunakan JavaScript atau jQuery. Lalu kita akan coba bayar. Di sini statusnya menjadi sudah check out. Kita akan cek pada detail pembeliannya, nama pegawai yang melakukan check out adalah Mendiktek Desa Reta. Tanggal transaksinya adalah hari ini. Nah, pembelinya tes update, nomor teleponnya 123. Lalu akan ditampilkan pembelian apa saja yang sudah dibeli dan juga total harganya. Lalu di sini apabila kita belum check out, kita masih bisa menambahkan isi dari keranjangnya. Contohnya kita akan coba untuk tambahkan Miami sebanyak 5. Di sini masih bisa ditambahkan datanya. Lalu di sini juga ada untuk batalkan transaksi. Pada saat kita membatalkan transaksi, di sini datanya masih ada, tapi untuk stoknya dikembalikan kepada parfumnya. Jadi di sini apabila kita belum check out, di sini sistemnya adalah sebagai sistem pemesanan. Lalu atau pada booking. Lalu apabila transaksi dibatalkan, function yang berjalan adalah untuk batalkan.
Pada batalkan kita memanggil transaksinya, lalu kita update stoknya. Kita menggunakan update stok yang kedua. Update stok ada paling bawah. Lalu di sini kita akan memanggil detail transaksinya terlebih dahulu. Di sini get detail transaksi. Jadi pada detail transaksi ini kita memanggil transaksi ID, nama parfumnya, jumlah parfumnya, parfum ID-nya, lalu kita juga menampilkan jumlah harganya. Setelah itu kita balik lagi pada update stok yang kedua. Di sini kita for each datanya atau kita melakukan looping. Pertama-tama kita kita panggil parfum ID-nya, lalu kita mendapatkan menjalankan function get parfum by ID. Lalu di sini jumlah parfumnya kita tambahkan kembali, yaitu jumlah parfum ditambah parfum stoknya. Setelah itu kita menjalankan query untuk update parfumnya kembali. Lalu pada saat kita aktifkan, barangnya akan kembali muncul ke sini. Maksud saya sistem bookingnya akan dimulai kembali. Di sini kita akan lihat fungsi apa yang berjalan pada saat aktifkan. Pada saat aktifkan kita menjalankan get ID transaksi, yang artinya kita menyimpan ID transaksi yang kita aktifkan. Setelah itu kita menjalankan function update stok 3. Pada update stok parfum 3 ini kita sama memanggil detail transaksi. Maksud saya ini sama seperti update stok yang sebelumnya. Bedanya hanyalah pada saat jumlah parfumnya. Untuk di sini kita menambahkan, namun di sini kita mengurangi stoknya, dikurangi jumlah parfumnya. Maaf. Oke, jadi untuk ini sudah saya jelaskan semuanya. Dan di sini koneksinya kita menghubungkan dengan database yang bernama DB Toko Parfum. Untuk DD ini digunakan, maksud saya pada koneksi PHP ini saya menambahkan DD. Di sini fungsinya untuk agar saya dimudahkan untuk mengecek apabila terjadi error seperti tadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf kondisi saya sedang tidak enak badan. Sekian dari saya. Terima kasih.